kita lanjutkan lagi terkait dengan materi Python's modul and package ya. Materi ini secara outline yang kita bahas ya ini pemrograman secara modular, membuat dan memanfaatkan modul package pada Python, membuat dan memanfaatkan package library pada Python itu apa saja, dan juga eksperimen mandirinya. Oke, baik, yang pertama berkaitan dengan pemrograman secara modular ya. Jadi kalau di dalam algoritma dan pemrograman itu ada tipe model atau paradigma pemrograman. Yang pertama, pemrograman secara sekuensial, lalu pemrograman secara fungsional, pemrograman berbasis object oriented, dan juga pemrograman secara modular. Nah, kalau secara pemrograman secara modular berarti ini adalah proses untuk memecah program yang super besar menjadi beberapa bagian ya, atau kecil yang terpisah, terorganisir, terkelola dengan lebih rapi sesuai dengan masing-masing tugasnya begitu. Nah, biasanya kalau secara modular ini memang kita akan mencoba membagi beberapa part ya dari bagian besar dari project mungkin yang kita potong-potong menjadi beberapa yang kecil, dan kita bisa tata itu jadi satu direktori. Mungkin satu direktori ada beberapa modul dan bisa kita kelola dengan rapi dan juga terorganisir dengan baik. Lalu beberapa keuntungan pemrograman secara modular ini, yang pertama memang simplicity ya, simple, lebih sederhana. Lalu maintainability, lebih mudah untuk dikelola, untuk dipelihara. Lalu reusability, bisa digunakan secara berulang gitu. Jadi kita bisa gunakan kembali potongan-potongan kode yang sudah kita buat sebelumnya, sehingga tidak perlu mengulang-ulang lagi. Mungkin ada penamaan kelas atau penamaan fungsi yang mungkin itu sama dengan fungsi yang lainnya begitu. Lalu dalam 3 komponen ini secara modularitas kita punya 3, yaitu pertama fungsi, lalu modul, dan juga package. Bedanya adalah kalau fungsi tentunya kita sudah tahu itu adalah sebuah block code ya, yang dimana di dalamnya itu ada suatu perintah yang bisa kita panggil dan bisa kita gunakan berulang-ulang ya, dan memang dipanggil secara independen. Lalu kalau modul itu kita bisa umpamakan adalah satu file Python ya, yang di mana di dalam isinya itu ada kode fungsi, kelas, variabel yang di dalam satu file yang kita berikan nama dengan suatu nama ya, lalu kita berikan ekstensi.py begitu. Lalu package itu artinya adalah kumpulan dari beberapa modul. Biasanya ditandai dengan suatu folder atau directory, atau lalu kita kelola dengan suatu konstruktor. Jadi kita punya file init.py tersendiri untuk mengelola beberapa modul-modul yang ada di dalamnya. Nah, lalu layer yang paling atas lagi itu namanya adalah library. Kalau library berarti di dalamnya ada beberapa package yang membungkus beberapa modul, membungkus lagi beberapa fungsi, yang menjadi satu kesatuan environment dalam proyek ya, file Python itu tadi. Lalu bagaimana kita akan membuat dan memanfaatkan modul? Ini ada beberapa cara. Yang pertama, ada yang caranya kita nanti kita panggil secara implisit atau eksplisit. Namun sebelumnya kita buat dulu. Misalnya kita membuat suatu modul dengan nama matematika.py begitu ya. Lalu di dalam matematika.py ini ada fungsi luas persegi atau luas lingkaran ya, dan seterusnya. Lalu kita coba panggil di dalam script main utama.py ini untuk memanggil modul yang sudah kita buat tadi. Nah, misal ini ada 2 cara, yaitu secara implisit atau eksplisit. Kalau secara implisit kita bisa panggil dengan cara import matematika tanpa .py, cukup import matematika. Lalu kita bisa panggil sesuai dengan penamaan fungsi yang ada di dalam matematika tadi, ada luas lingkaran dan juga luas persegi. Nah, kita bisa panggil ya matematika dot luas lingkaran. Lalu kita assign suatu nilai radius di dalamnya, atau matematika dot luas persegi. Kita assign sisinya seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika di-execute di dalam file Python tadi, Python script main utama.py, otomatis akan mengeluarkan hasil file ini ya, akan menghasilkan
return value sesuai dengan permintaan kita tadi. Lalu kalau ini secara implisit ya. Kalau secara eksplisit artinya kita memanggil nama-nama fungsi itu memang dari headernya. Misal dari from matematika import luas persegi, luas lingkaran. Nah, lalu di bawahnya kita tidak perlu menuliskan lagi matematika dot luas persegi. Cukup kita panggil luas perseginya lalu kita assign suatu nilai. Ini adalah secara eksplisit. Atau nanti kita bisa execute juga nanti ya, dan kita misalnya berikan nama script min kedua.py akan menghasilkan seperti ini. Lalu secara implisit juga, secara eksplisit juga kita bisa menggunakan asterisk ya. Kalau ini kita ingin memanggil ya secara semuanya, misal from matematika import asterisk mungkin adalah penamaan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya, kita panggil saja, maka dia akan menghasilkan juga. Yang penting kita sudah mengetahui nanti kira-kira dokumentasi penamaan fungsinya apa. Lalu kita bisa juga menyembunyikan agar item fungsi yang kita buat tadi tidak bisa diakses dengan cara memberikan underscore di depan. Ya, misalnya di situ ada luas segitiga underscore, maka luas segitiga nanti kalau kita coba akses, maka tidak akan diperbolehkan. Ya, misalnya di baris di ketiga ini print underscore luas segitiga, maka ketika kita coba import ya akan muncul error bahwa name luas segitiga is not defined, ya tidak terdefinisi. Lalu package pada Python ya, ini cukup banyak. Ini beberapa contohnya, misal kita tata ya, misalnya package yang ada di luar itu ada ini.py, lalu kita akan mengatur modul 1, modul 2. Di dalamnya ada juga sub package lagi, lalu di dalam sub package itu ada initnya lagi, lalu di modul 3.py juga. Nah, hierarkinya berarti ada directory, dalamnya ada modul-modul, di dalamnya ada submodul. Nah, di dalam submodul itu ada modul 4 dan modul 5 juga, diatur oleh init.py-nya tadi. Nah, lalu strukturnya ya. Lalu bagaimana membuat dan memanfaatkan package? Yang pertama, kita bisa sebagai contoh kita coba buat bangun datar juga bangun ruang. Yang pertama, kalau bangun datar kita bisa berikan nama persegi, lingkaran, di dalamnya segitiga juga. Lalu bangun ruang itu ada kubik, trapesium, dan juga bola. Nah, secara hierarki kita bisa lihat di situ. Luas sebagai directory, lalu diatur oleh suatu init.py, di dalamnya ada modul-modul lingkaran, persegi, segitiga, lalu volume juga diatur oleh init.py, ada bola, kubik, trapesium, dan akan diatur yang paling luar oleh script utama untuk mengatur ke semuanya tadi. Nah, selanjutnya kita setiap ya di dalam directory itu harus kita definisikan ini.py-nya apa. Lalu setelah itu kita bisa membuat package ya dengan penamaan luas ya, ini nama modulnya ya, luas underscore nama bangun datarnya apa ya, lalu juga volume underscore bangun ruangnya apa, itu bisa kita berikan nama nanti. Nah, sehingga nanti kalau kita berikan nama di situ, misalnya kalau di bagian luas ya, di sini ada segitiga.py ya, persegi.py, lingkaran. Nah, misalnya satu file lingkaran modul ini kita berikan nama fungsinya itu nanti luas underscore lingkaran, atau luas persegi, luas segitiga, dan seterusnya. Satunya lagi kalau volume juga kita sesuaikan, volume underscore trapesium, volume underscore bola, atau volume underscore kubik ya. Lalu kalau sudah kita coba import ya nanti ya, kita coba import. Nah, dengan cara apa? Misalnya from luas, nah ini nama direktornya tadi, dot persegi, ini nama modul kita. Lalu import luas as ya, import luas as luas persegi,
atau from luas dot lingkaran import luas as luas lingkaran. Kita sesuaikan dengan penamaan fungsinya tadi itu. Nah, lalu kita akan bisa panggil ya luas underscore persegi, kita assign nilainya, luas lingkaran kita assign nilainya, maka akan menampilkan hasil ya sesuai dengan yang kita harapkan tadi. Nah, di sini ada luas dengan formula 22/7 dikalikan radius kali 2 dikalikan radius juga, def luas return sisi dikalikan sisi gitu. Lalu misalnya kita ingin menampilkan path atau nama file dari modul, kita bisa print out ya luas lingkaran dot underscore 2 kali file ya, sehingga nanti akan memunculkan lokasi path-nya dari apa namanya modul luas itu ada di mana gitu ya. Lalu beberapa paket dan modul bawaan Python itu ada di time, math, time, JSON itu tidak perlu kita buat sendiri, sudah tersedia di dalam Python. Nah, sebagai contoh kalau kita ingin apa namanya memprint out ya waktu sekarang itu berapa, nilai konstanta dari math P itu berapa, itu sudah ada semua. Gitu. Lalu pustaka pada Python ini ada TensorFlow, ada scikit-learn, NumPy, Keras, PyTorch, ya Scipy, Theano, Pandas. Ini mungkin ada beberapa yang sudah dikenal oleh mahasiswa. Ini adalah contoh pustaka-pustaka yang di dalamnya memang sudah di-develop ya oleh para kontributor, membuat package-nya, membuat modulnya, membuat fungsi-fungsinya dan seterusnya gitu. Dan ini salah satu contoh, misal kita install Pandas ya, lalu kita import Pandas as pd dataku sama dengan pd.csv. Ini adalah satu fungsi di sini, fungsi yang dikeluarkan oleh pustaka Pandas itu tadi. Kita tinggal menggunakannya saja. Ya, tentunya dia sudah membuat gimana caranya agar tidak sulit ya si pengguna tidak perlu mengetahui nama-nama modulnya apa, nama-nama direktorinya apa, sehingga nanti pengguna langsung menggunakan pip install dari pustakanya dan memanggil nama fungsinya saja. Sehingga pada eksperimen mandiri ini yang kita harapkan bagaimana kita nanti juga sama membuat suatu apa namanya penggunaan apa namanya modul tadi ya, tidak repot-repot kita harus mengetahui apa namanya nama-nama dari direktorinya apa, nama fungsinya apa. Nah, di sini kita coba buat kode script menggunakan objek modul dan package untuk memperlakukan package itu sendiri layaknya modul. Ya, misalnya kita punya luas nih. Ya, luas lalu di dalamnya ada konstruktor ini.py yang mengatur lingkaran, persegi, segitiga. Nah, di sini kita tidak perlu secara eksplisit memanggil nama-nama dari apa namanya modul ya, lingkaran kita panggil sendiri, persegi kita panggil sendiri, tidak perlu. Bagaimana caranya nanti mengatur nama dari package, lalu kita bisa panggil langsung nama fungsi-fungsinya nanti. Itu adalah eksperimen mandiri dari ini. Silakan nanti dicoba ya. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.